Jadi di lab komputer. Begitu ya. Dan lab komputer akan dibuka secara umum, artinya dipakai untuk pembelajaran kelas itu setelah pelaksanaan vaksin kedua dilakukan di sekolah. Jadi setelah tanggal 8. Kalau sebelum itu mungkin nanti Mr. Agung mau ngobrol dulu karena 8 komputernya masih belum dipasang buat persiapan vaksin yang kedua. Apakah kalian sudah, dan untuk PJJ nanti kita ganti programnya jadi mengulang materi semua Microsoft, Office, Excel, Word, PowerPoint, Excel, PowerPoint, apalagi Paint, ya itu. Harapannya nanti saat proyek kolaborasi kalian, saat kalian menggunakan proyek kolaborasi, mengerjakan proyek kolaborasi, kalian bisa memilih aplikasi, salah satu aplikasi yang kalian kuasai untuk mengerjakan proyeknya. Itu. Ini Mr. Agung bingung. Di 6A, 6B sepertinya kameranya on semua. Kenapa di 6C kompaknya mati semua ya? Oke. Ini siapa nih yang WA? Oh, sudah masuk. Aku, Mister. Mr. Agung yang terlambat, Valen, sorry. Tadi ngelihatnya salah. Dikiranya jam 10, padahal jam 10 udah lewat, jam 11. Gitu ya. Oke. Nah, tadi Mas 12 anak hari ini menggunakan Google Meet belajar.id. Dan sisanya tidak pakai belajar.id. Yang harus saya terima, makanya Valentino nggak bisa masuk-masuk. Padahal kalau misalnya udah pakai belajar.id, dia udah masuk aja, walaupun Mr. Agung belum masuk. Begitu. Nah, kalau kalian nanti di SMP Selamat, mau masuk ke SMP Selamat Riyadi, maka akun Gmail belajar.id-nya itu akan dipakai lagi. Jadi, dicek sama kamu. Kamu lupa apa enggak? Akunnya apa ya? Jangan-jangan lupa lagi. Ya, di GCR nggak pernah dipakai kamu mah. Di Google Meet nggak pernah dipakai. Passwordnya juga lupa, jangan-jangan. Jangan sampai nanti waktu ke SMP ditanya mana Gmail belajar.id-nya. Kamu jawab nggak punya, ketahuan, nanti diketawain kamu. Nggak mungkin nggak punya. Kalian angkatan yang terakhir yang punya belajar.id. Dan nanti kamu disuruh balik lagi ke SD. Tanya akunnya apa. Tanya ke kepala sekolah. Karena yang punya adminnya kepala sekolah. Gitu. Nanti kamu mungkin akan merasa, aduh, malu atau gimana karena kamu sudah SMP, balik lagi ke SD gitu kan. Jadi saran saya sekarang dicek. Kalau ada kendala, lupa lagi, silakan masih bisa tanya sama Bu Nina untuk meriset passwordnya. Nanti kamu dikasih tahu lagi emailnya dan lain-lain. Ya, oke. Baik, saya akan share dulu hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang Microsoft Word. Ya. Saya akan mengulang materi soal EPTA praktek tahun 2016-2017. Nah, kalau Microsoft Word berarti kita akan mengetik. Nanti di proyek kolaborasi, saya mau kalian boleh, kalau guru wali kelasnya atau guru pelajaran lainnya, misalnya TIK dengan bahasa Inggris misalnya ya, enggak dengan mapel yang lainnya, itu mau berkolaborasi. Kalian boleh, bebas. Mau misalnya apa aja nih ya. Misalnya Valen, saya mau dengan TIK, tapi saya mau pakainya Paint karena Valen suka menggambar. Lalu Melvin, saya mau pakai Microsoft Word karena di proyek saya mau bikin puisi. Oke. Lalu Vanessa misalnya, wah saya mau pakai Microsoft Excel, Mister. Karena saya bikin kolaborasinya tentang jual beli.
saya akan pakai perhitungan. Saya mau pakai Microsoft Excel. Boleh, bisa. Lalu misalnya Ebi di proyek saya mau pakai PowerPoint, saya harus mempresentasikan. Ya sudah, pakailah PowerPoint itu. Silahkan. Gitu ya. Lalu misalnya Sheryl beda lagi. Saya mau pakai aplikasi editing video, Mister. Boleh nggak? Boleh, tapi Mister Agung tidak mengajarkan editing video. Tapi karena Sheryl bisa sendiri, di YouTube belajar, ya nggak apa-apa. Begitu ya. Nah, nanti berarti kalau beda-beda begitu, nanti di awalnya kamu harus membuat sebuah usulan. Mister, saya mau pakai aplikasi A, B, dan C, dan beda-beda. Dan saya harus membuat indikator penilaian yang dikasih tahu ke kalian. Ini loh, kalau kamu pakai Paint, yang dinilai adalah ABCD. Kalau kamu pakai Word, yang dinilai ada ABCD. Ya. Dan kamu boleh berkeberatan, Mister. Saya kalau pakai Word, tapi yang indikator yang B misalnya, harus ada memasukkan gambar, saya belum bisa, saya lupa. Nah, berarti Mister Agung harus mengulang materi itu. Nah, jadi semuanya bisa membuat proyeknya sesuai dengan yang kalian inginkan dan yang diharapkan oleh Mister Agung. Ya, itu yang namanya Merdeka Belajar. Aplikasinya enggak dari Mister Agung kayak dulu, PowerPoint semuanya ya, satu kelas. Pakai Word semuanya satu kelas. Nanti enggak, Mister Agung silakan kamu mau bisanya pakai apa? Kamu kelebihan kamu pakai apa? Karena nanti di Mister Agung coba untuk penilaiannya seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan coba untuk belajar mengulang tentang Microsoft Word. Nah, Microsoft Word itu mengetik. Judulnya di sini adalah yang harus diketik, tindak lanjut sabak percontohan pertama akan dimulai di daerah 3T terdepan, terluar, dan tertinggal. Ya, ada satu paragraf di sini yang harus kamu ketik. Oke. Nah, nanti saya akan buat di halaman baru aja. Nah, ini ceritanya kamu sudah mengetik. Ya. Kita lihat di petunjuk pengerjaan. Petunjuk pengerjaan diminta nomor 1, ketik naskah terlebih dahulu tanpa memformat font. Berarti kamu harus ngetik dulu. Nah, kebetulan anggap saja ini Mister Agung sudah selesai mengetiknya. Selanjutnya, di sini, nomor 2, kopikan paragraf 1 tanpa judul sebanyak 2 kali. Kopikan paragraf 1 tanpa judul sebanyak 2 kali. Mister Agung mau tanya nih, kalau di Microsoft Word, kita mau mengcopy tulisan, apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Open mic. Kalau kita mau ngopi tulisan, apa dulu yang harus kita lakukan? Apa Vanessa? Boleh pakai bahasa Inggris, sok. Jawabnya, biar Mister Agung pintar bahasa Inggris. What must I do before we... Select dulu. Apa? Select gitu. Pilih select dulu. Ada yang setuju? Ya, bukan gitu, Mister, yang apa sih yang warna biru-biru itu dipencet terus ditarik gitu di itunya Word-nya. Yang warna biru dulu. Biru-biru mana maksudnya? Di blok kan di blok benar. Di blok dulu. Oh iya. Kita blok dulu tulisan yang mau di copy. Karena perintahnya tadi paragraf 1, berarti yang kita blok adalah yang paragraf 1. Habis di blok terus? Habis di blok terus? Klik kanan. Ya klik kanan. Ya, boleh. Mau klik kanan juga boleh. Klik kanan, lalu pilih copy. Copy ya, tapi saya tidak menganjurkan klik kanan karena kalau biasanya mouse itu klik kanannya suka rusak ya. Jadi kita pilih aja di menu home ada copy. Habis copy? Habis copy apa? Paste.
Paste. Paste. Nah, sebelum paste apa yang harus dilakukan? Sebelum paste apa yang harus dilakukan? Ayo. Sebelum paste yang harus kalian, kalau kamu langsung paste, apakah jadi 2 paragraf? Kok tetap 1? Ayo. Ingat ya, setelah kita copy, ya kan, supaya keluar betul di paste. Tapi ada yang harus dilakukan dulu sebelum di paste. Kamu letakkan kursornya di mana? Karena saat kita klik paste, tulisannya itu akan keluar di kursornya berada. Kalau kamu di blok, dia keluarnya di situ lagi. Jadi tetap aja kelihatannya 1. Nah, karena akan jadikan paragraf kedua, maka kita simpan di bawahnya, enter boleh 2 kali, baru kita klik paste. Berapa kali tadi di copy-nya? Di copy-nya disuruh 2 kali ya? Iya, betul. Diminta kopinya 2 kali tanpa judul. Berarti kita langsung klik paste atau copy lagi? Halo? Ini Mr. Agung kayak malam Jumat nih, horor di kuburan gitu, sepi Zoom Google Meet-nya. Ini Mr. Agung mau 1 lagi kopinya, harus pencet copy lagi atau langsung paste bisa? Paste. Langsung paste aja ya. Kalau di Mr. Agung ribut sedikit nggak apa-apa. Kalau ditanya silakan langsung menjawab, jangan diam saja. Oke, sudah ada 1 judul, 3 paragraf. Oke, kita lihat lagi perintah selanjutnya. Nah, biar nggak sepi seperti di kuburan, saya akan panggil untuk membantu Mr. Agung. Wilson Wijaya Pukarta. Wilson? Wilson ada? Ya. Wah, suaranya nggak jelas Wilson. Coba pelan-pelan tapi agak keras. Wilson ada? Iya, Mister, ada. Oke. Wilson, bantu Mr. Agung supaya tidak sepi. Nah, tadi kan kita sudah mengerjakan petunjuk pengerjaan nomor 1 dan nomor 2. Sekarang kita mau melanjutkan dengan nomor 3, format font. Ya, format fontnya ada di tabel. Tabelnya di sini ada teks, ada merubah font name, ada merubah font size, ada merubah font style, ada merubah font effect, ada merubah font color, ada merubah font alignment, ada merubah font border and shading, dan ada merubah, bukan font alignment. Ada yang merubah alignment, ada yang merubah border and shading, ada yang merubah drop cap dan kolom. Nah, teks yang akan kita rubah pertama kali adalah teks judul. Ya, teks judul Wilson. Yang akan kita rubah berarti kita harus memblok dulu judulnya. Ini Mr. Agung blok dulu judulnya. Ayo kerja dulu. Lalu Wilson, untuk judul font name-nya diganti jadi apa ya? Dibaca. Elephant. Iya. Font name-nya diganti menjadi elephant. Pertanyaan saya ke kelas 6C. Apa sih fungsi dari font name? Buat apa font name itu? Font name-nya buat apa? Ayo, jawab, ayo. Apa? Tama udah mau keluar dari kubur tuh, mau bicara. Apa font? Font name buat apa? Gaya tulisan, Mister. Untuk? Ganti gaya tulisan, jenis tulisan gitu, Ya. Mister. Untuk merubah
atau mengganti jenis tulisan. Nah, judul di sini katanya font name-nya menjadi elephant. Oke, kita ganti menjadi elephant sini. Oke. Lanjut lagi Wilson. Font size-nya berapa Wilson? 23. 23. Oke, kita ganti font size-nya menjadi 23. 23. Aduh, Wilson, ternyata habis 20 langsung habis 22 langsung 24 Wilson. Tidak ada 23-nya. Bagaimana Wilson? Padahal disuruhnya 23. Gimana supaya 23 Wilson? Gimana? Gimana teman-teman 6C supaya bisa jadi 23? Diketik, Mister. Iya, dihapus aja Mister. Font size-nya 12-nya dihapus aja, ketik aja 23. Lalu pencet enter. Nah, ada deh 23. Oke. Lanjut Wilson. Font style-nya apa Wilson? Bold. Bold ya. Font style itu ini. Bold, italic, underline. Bold itu adalah cetak tebal. Ya. Lanjut. Font efeknya apa? Underline. Underline. Kita pilih underline-nya. Ternyata underline itu masuknya font efek. Karena dia banyak jenisnya. Mau pilih apa saja silakan. Saya mau coba yang ini ya, underline. Mau diganti warnanya, underline-nya juga bisa. Misalnya saya mau pakai warna saya akan pakai warna ini aja, purple, underline-nya. Lanjut. Font color-nya apa, Wilson? Red. Red. Kita ganti jenis tulisannya jadi red. Oke. Alignment-nya apa? Center. Center. Alignment-nya center. Nah, center itu biasa digunakan untuk membuat judul, ya. Nah, kalau kita pakai center, ciri-cirinya kursornya ada di tengah. Nah, bisa nggak kita menulis, saya mau tanya lagi ke kelas 6C. Bisa nggak kita mau nulis judul di tengah-tengah, tapi nggak pakai center? Bisa nggak? Bisa, Vanessa? Enggak. Nggak bisa? Ayo, yang lainnya gimana? Bisa nggak? Enggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa? Nggak bisa. Oke, good. Berarti kalian sadar persis. Tapi kamu pernah nggak bikin judul di tengah-tengah tapi nggak pakai center? Nggak pernah? Oh, berarti memang nggak bisa. Berarti nggak bisa, Mr. Agung. Oke, ya. Menulis judul di tengah-tengah itu pakai center. Mr. Agung nggak pakai center. Lihat di situ pakai left. Judul. Bisa di tengah nggak? Bisa. Bisa ternyata. Ya, tapi dengan cara menekan tombol spasi. Tapi yakin tidak akan benar-benar center. Dan ini orang stres yang pakai spasi. Ya. Nah, makanya Mr. Agung suka cerewet kalau ada anak yang mengumpulkan tugas komputer, tugas TIK, itu difoto. Monitornya difoto, kirim ke Mr. Agung. Mr. Agung tidak bisa memeriksa dengan betul, dengan teliti. Atau tugas komputernya dirubah menjadi PDF. Mr. Agung nggak bisa memeriksa. Ini tulisannya di tengah-tengahnya benar atau salah. Pakai spasi atau pakai center. Kalau pakai spasi itu salah. Ya bukan salah sih sebenarnya, tidak tepat. Kalau mau bikin judul di tengah-tengah, bukan pakai center tapi pakai spasi,
udah aja pakai mesin ketik, jangan pakai komputer. Gitu loh maksudnya. Udah canggih alatnya, ada fasilitasnya kok masih pakai yang susah. Dari sini ke Bandung udah canggih, kita punya rel kereta api cepat gitu ya. Malah naik kuda. Ya jadinya lama kan? Gitu. Tapi luar biasa sih, naik kuda juga nggak apa-apa. Tapi kan jadinya lama. Sampai nggak ke Bandung? Sampai. Naik kereta cepat bisa 15 menit, naik kuda bisa 2 hari misalnya kan. Kita sudah liburan banyak di kota Bandung, naik kuda baru sampai kita udah pulang lagi ke Karawang kan gitu. Nah, jadi ada cara yang efektif dan cepat. Komputer itu canggih, komputer itu hebat, tergantung siapa yang menggunakannya. Betul nggak? Setuju atau tidak? Secanggih-canggihnya komputer, kalau yang pakainya nggak bisa, ya jadinya hiasan, tidak bermanfaat. Tapi sejadul-jadulnya komputer, kalau dia pandai, ya jadinya bagus. Mr. Agung punya contoh. Mr. Agung dulu punya Vespa kan, punya kelompok, punya klub gitu ya, gabung. Nah, yang namanya bengkel, teknisi itu kan pinter mesin ya. Nah, si teknisnya Mr. Agung itu dikasih Vespa yang paling jelek, biar nggak ngebut-kebutan, gitu kan, biar dia selalu di belakang maksudnya kalau touring. Ternyata dikasih motor jelek pun dia masih bisa ngebut. Artinya apa? Mau dikasih motor bagus juga kalau orangnya penakut mah nggak akan lari cepet, ya kan? Tapi kalau misalnya memang pinter pakai motor, mau dikasih motor jelek juga ngacir aja. Nah, sama dengan komputer juga begitu. Semakin sering digunakan maka kamu akan semakin mahir. Ya, lanjut lagi ke pelajaran. Oke, lanjut lagi Wilson. Nanti nggak selesai Mr. Agung. Sampai mana tadi? Alignment ya, center. Border and shading-nya apa ya Wilson? 3D and text. 3D and text. Oke, betul. 3D and text. Berarti ini saya hapus tulisan judulnya. Kita masih blok judulnya ini. Lalu kita pilih border and shading. Border and shading itu ada di menu design. Ya. Ada di menu design, ada di group page border. Kamu klik menu page borders-nya. Lalu kita klik borders ya. Di sini ada 3 menu. Ada menu border, ada menu page border, ada menu shading. Yang dipilih adalah menu border. Oke, pilihannya apa tadi, Wilson? 3D and text. 3D and text. Kita klik dulu 3D-nya. Lalu text-nya ada di mana? Text-nya ada di sini nih. Apply to text. Kita klik aja text-nya berarti. Ya. Nah, ini text-nya di sini. Kita klik text-nya, lalu oke. Oke ya. Nah, lalu di 3D ini karena stylenya tidak ditentukan berarti boleh bebas. Silakan mau pakai yang mana saja. Misalnya saya mau pakai yang garisnya 3. Lalu saya juga mau pakai warna Mister boleh. Misalnya saya mau pakai warnanya hijau. Ketebalannya ada yang tipis aja Mister. Nah, kalau sudah lalu pilih oke. Nah, ini adalah page border and shading untuk ini. Karena di pilihannya teks, jadi baris 1 ada sendiri, baris kedua ada sendiri. Padahal ini satu, judul ini satu kesatuan. Tapi karena pilihannya teks, jadi setiap baris terpisah. Ya, kita lanjut lagi sekarang. Terima kasih Wilson. Saya akan lanjut bertanya kepada Mr. Agung yang jarang dengar suaranya siapa ya? Teresia Sheryl. Teresia Sheryl ada? Ada. Oke. Coba bantu Mr. Agung membacakan yang paragraf 1.
Paragraf 1 berarti Mr. Agung harus blok terlebih dulu. Paragraf satunya di blok dulu. Gambar. Nggak apa-apa. Nanti juga kakak kitanya kan Mm-mm. nanti digambar. Kerja dulu ya. Oke, Teresia Sheryl, fonemnya apa paragraf 1? Times New Roman. Times New Roman. Berarti kita akan rubah paragraf 1 itu ke home, fonemnya menjadi Times New Roman. Oke, font size-nya berapa, Sheryl? Teresia? 18. Kita rubah font size-nya jadi 18. Oke. Font style-nya apa? Itali. Italic. Nah, coba Mr. Agung mau tanya. Kalau kamu pernah baca buku, di buku pelajaran atau di majalah, ada di koran, itu ada tulisannya yang pakai italic miring. Biasanya tulisan itu atau kata itu, kata tulisan-tulisan kenapa ya? Kenapa dia pakai italic biasanya? Kenapa tulisan itu di buku pakai italic misalnya? Biasanya yang tulisannya pakai italic itu apa biasanya? Kelas 6C, coba siapa yang tahu? Siapa yang mau bersuara? Ayo dong, kok kayak di kuburan sih? Kenapa coba? Kenapa tulisan itu bertuliskan miring? Nah, ini tulisannya miring nih. Biasanya tulisan yang bertulis miring itu adalah yang dianggap penting ya, atau kalau di buku yang bahasa Indonesia terus ada kata yang merupakan bahasa asing, boleh bahasa Inggris atau lain-lain, dia akan tercetak miring. Jadi kira-kira seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini sudah miring. Kita ke soal selanjutnya, Teresia Sheryl. Font efeknya apa, Teresia Sheryl? Underline. Underline. Nggak ada nih strip. Kalau strip berarti tidak ada, tidak pakai. Ya. Font colornya apa, Teresia Sheryl? Biru. Blue, bukan biru. Blue. Iya, kenapa? Karena di sini ada banyak biru. Ini biru, but not blue. Di situ ada blue accent one. Ini biru juga, tapi ini light blue. Nah, tapi kalau Mr. Agung suruhnya blue, ya cuma satu blue itu. Ya, jadi ikutin bahasa Inggrisnya saja. Alignment-nya apa? Alignment-nya apa, Teresia Sheryl? Apa? Yang keras aja. Ini nih. Justify. Nggak apa-apa, salah juga. Justify. Ini diklik kita Justify-nya ya. Justify itu apa sih, Mister? Kalau center tadi kita pakai center, itu kursornya ada di tengah-tengah. Tapi kalau kita klik Justify, kursornya akan mulai dari sebelah kiri bergeser ke kanan. Dan ciri-cirinya, paragrafnya itu yang sebelah kiri rata, yang sebelah kanan rata. Ya, kalau kamu membaca koran atau membaca buku, lihat ada paragraf, kamu harus tahu, oke, ini adalah paragrafnya Justify. I know that. Gitu ya. Oh, ini judul, bikinnya pakai center, saya tahu. Kayak gitu. Itu adalah left. Justify. Kiri rata, kanan rata ya. Oke, lanjut lagi, Teresia Sheryl. Border and shading-nya apa? Enggak ada. Enggak ada. Drop cap-nya apa? Droplet. Droplet, betul. Drop cap-nya adalah droplet. Nah,
ada yang tahu drop cap itu apa? Ayo dong, drop cap itu apa sih? Buat apa? Di sebelahnya ada koran nggak? Di sebelah kalian ada yang dekat sama koran atau majalah? Nggak ada, Mister. Besar. Kenapa, Yul? Huruf kapital besar bukan? Huruf kapital besar. Di awalnya gede sendiri. Iya, betul. Ya, kurang lebih begitu ya. Jadi drop cap itu kalau kita baca majalah atau koran, di awal kalimatnya itu suka ada satu huruf yang lebih besar dibandingkan huruf yang lainnya. Cuman dia bukan pakai font size. Ya. Kalau pakai font size, dia ukurannya besar tapi masih di baris yang sama. Kalau drop cap, dia besarnya berapa baris gitu. Ya, saya contohkan perbedaannya. Kalau misalnya ini kan huruf pertama paragraf ini kan huruf J. Kalau font size ini harus diblok. Lalu kita ganti font size-nya. Misalnya 72. Huruf J-nya lebih besar dari huruf yang lainnya. Tapi huruf J ini masih di baris yang pertama. Ya kan? Nah, tapi kalau kita mau pakai drop cap yang tadi dropped, kita nggak perlu ngeblok huruf J-nya. Kita simpan saja kursornya di paragraf yang paragrafnya huruf pertamanya mau kita rubah menjadi drop cap. Ya, drop cap itu ada di menu insert. Klik menu insert. Lalu kita di sini ada drop cap. Lalu kita pilih dropped. Tuh. Huruf J-nya besar, tapi bukan di baris pertama. Dia lebih besar beberapa baris. Di sini J-nya lebih besar dari 3 baris. Standarnya 3 baris kalau kita tidak merubah. Bisa aja jadi cuma 2 baris. Bisa J-nya lebih besar lagi. 4 baris, 5 baris. Bisa tergantung kebutuhan. Oke, terima kasih Teresia Seril. Selanjutnya di paragraf kedua, Mr. Agung mau minta tolong. Siapa ya? Cowok ah. Melvin. Marvin ya, Marvin. Marvin apa Melvin? Melvin. Melvin. Oke, Melvin. Bacakan paragraf kedua, font name-nya apa? Comic Sans Iya. Comic Sans MS. Berarti kita blok dulu paragraf yang kedua. Kita rubah menjadi Comic Sans MS. Set. Font size-nya berapa, Melvin? 15. 15. Ces 14. Habis 14 16 Melvin. Harus bagaimana Mr. Agung? 15-nya nggak ada, Vin. Halo? Iya. Gimana nih? 15-nya nggak ada? Padahal disuruhnya 15. Nggak tahu, Mister. Nggak tahu. Gimana teman-teman biar ada 15? Diketik. Diketik saja. Tadi kan sudah dikasih tahu di judul. 15. Lalu enter. Lanjut. Font style-nya apa, Melvin? Apa? Font style-nya apa? Nggak ada. Nggak ada. Font efeknya? Underline. Underline. Kita pakai aja font efek langsung underline. Yang biasa aja. Font color-nya apa? Green. Green. Oke, font color-nya kita ganti jadi green. Alignment-nya apa? Left. Left. Kita pilih left. Oke, saya jelaskan dulu. Alignment-nya left.
Kalau kita pakai left, kursornya itu akan muncul dia dari kiri. Dan kalau kita ketik, tulisannya berjalan ke kanan. Ya. Ciri-ciri paragraf yang pakai elemen left adalah, left itu artinya bahasa Indonesianya apa, Vin? Apa? Left itu bahasa Indonesianya apa? Apa? Left itu kan bahasa Inggris. Bahasa Indonesianya apa? Kiri. Oh, bukan keluar ya? Oh iya, keluar juga bisa. Iya, tapi di sini maksudnya adalah kiri. Ya. Left itu kiri. Yang kirinya rata, lihat. Tulisan yang huruf di sebelah kiri setiap barisnya itu rata. Tapi yang kanannya berantakan. Berarti ini adalah left. Gitu ya. Kita lanjut lagi, apakah ada lagi soalnya? Oh ini dia. Border and shadingnya ada? Nggak ada. Tidak ada. Drop cap-nya? Nggak ada. Nggak ada. Kolom? 2 plus line between. 2 plus line between. Oke. Sekarang kita buat. Kolom itu ada di menu layout. Ada di menu layout. Lalu kita pilih kolom. Tapi syaratnya ngebloknya jangan lebih ya. Kalau ada titik, pas setelah titik kolomnya. Nah, lalu kita pilih kolom. Lalu kita pilih to. Udah jadi 2 nih. Tapi line between-nya mana ya? Nggak ada ya? Line between-nya berarti kita pilih kolom. Kita pilih more kolom. More kolomnya kita klik. Lalu kita klik lagi line between-nya. Nah, sudah ada nih sekarang line between-nya. Kita pilih oke. Nah, kalau pakai line between, dia akan keluar garis di antara kolom yang satu, yang kiri, dan kolom yang kanan. Oke. Selesai. Terima kasih, Melvin. Lanjut kita ke Abigail. Abigail. Ya, Mister. Bi, paragraf ketiga. Paragraf ketiga, fonemnya apa, Bi? Garamon. Garamon. Garamon kayak nama monster ya, Bi? Di Ultraman. Garamon. Oke, kita klik fonemnya menjadi Garamon. Oke. Font size-nya berapa, Bi? 12. 12. Oh, sudah 12. Font style-nya apa, Bi? Nggak ada. Nggak ada. Font efeknya? Nggak ada. Nggak ada. Font color-nya? Purple. Purple. Kita ganti jadi purple. Alignment-nya apa, Bi? Right. Right. Kita ganti alignment-nya right. Oke. Right itu bahasa Indonesianya apa, Bi? Apa, Mister? Right. Bahasa Indonesianya apa? Right. Bahasa Indonesianya apa ya? Halo? Tadi kan ada left. Hah? Ini loh, right. R-I-G-H-T, right. Bahasa Indonesianya apa? Halo? Teman-teman, right bahasa Indonesianya apa? Kanan. Kanan, betul. Right di sini dalam artiannya kanan. Artinya apa? Kalau kita pakai elemen right, kita lihat di sini tulisannya, yang sebelah kirinya nggak rata, sebelah kanannya rata. Jadi ini kebalikan dari left, gitu ya. Ada yang tahu tulisan apa ya? Adakah buku yang mulai tulisannya dari sebelah kanan? Artinya membacanya dari kanan ke kiri. Ada nggak sih?
Kalau nggak ada, buat apa Microsoft Word menciptakan alignment right? Ada nggak? Ada yang tahu? Naira tahu? Buku apa yang dibacanya dari kanan ke kiri? Belum tahu, Mister. Belum pernah baca? Vio? Buku anime, Mister. Buku anime, Mister Agung belum pernah baca buku anime teh. Buku anime itu dari kanan ke kiri? Buku Cina bukan sih? Buku Cina kanan ke kiri atau dari atas ke bawah? Enggak, buku Cina enggak dari kanan ke kiri. Oh enggak ya? Buku apa dong Wilson? Tahu nggak? Sejarah mungkin? Emang ada gitu, Mister? Justru Mister Agung tanya, ada nggak buku yang dibacanya dari kanan ke kiri? Belum pernah lihat? Belum. Mister Agung pegang bukunya orang-orang yang tinggal di Arab atau Timur Tengah, atau bukunya kitab sucinya orang agamanya Islam, dia dibaca dari kanan ke kiri bukunya. Ya. Nah, kalau keterangan bahasa Indonesianya tetap dari kiri ke kanan, tapi begitu tulisannya Arab, dia dibaca dari kanan ke kiri. Ya. Nah, jadi bukan kitab sucinya saja, tapi kalau kamu ke Timur Tengah, ke Arab, ke Mesir, ke Irak, ke Iran, mereka menulisnya huruf Arabnya itu dari kanan ke kiri. Jadi bisa dipakai. Ya, ada bukunya. Buku yang nulisnya dari kanan ke kiri. Itu. Oke, apakah sudah selesai semuanya? Sudah. Ada nomor 4 nih. Nomor 4. Udah Viokta, baca Vio. Viokta, baca nomor 4, Viokta. Mister Belum dipresentasi. Hah? Oh, udah stop presenting ya. Silakan baca nomor 4, Viokta. Sisipkan gambar pada paragraf kedua dengan text wrapping square. Gini aja plastiknya jangan dimakan. Iya, betul. Kita disuruh memasukkan gambar atau sisipkan gambar di paragraf kedua dengan text wrapping square. Oke. Paragraf kedua itu yang tulisannya warna apa ya, Viokta? Warna hijau? Warna hijau. Oke. Nah, nanti kamu nanya, Mister, ini gimana tulisannya jadi ada 2 halaman? Ya biarin aja ada 2 halaman. Kalau nggak cukup 1 halaman ya jadinya 2 halaman. Warna hijau, oke. Yang pertama, kita akan disuruh memasukkan gambar ke halaman di paragraf kedua. Caranya bagaimana? Kita blok dulu paragraf keduanya begini, betul? Ya? Kita blok dulu paragraf keduanya, betul nggak? Siapa yang setuju kita blok dulu paragraf keduanya? Raise hand. Empat orang. Oke, terima kasih. Kita coba ya. Kita blok dulu paragraf keempatnya, lalu kita masukkan gambar. Saya lupa. Masukin gambar itu bagaimana, Vanessa? Masih di mode. Memasukkan gambar di Microsoft Word gimana ya? Klik apa dulu ya? Vanessa atau aku, Mister? Vanessa. Vanessa dulu. Mister Agung tanya ke Vanessa. Gimana ya? Gimana Tama memasukkan gambar di Microsoft Word?
Nggak ada lagi tamanya. Oh, Mister. Masukin gambar di Microsoft Word bagaimana? Masukin gambar dari udah ada filenya, Mister. Iya dong, udah ada filenya. Kalau nggak ada filenya, masukin hantu namanya. Oh, insert terus picture. Iya, betul. Kita klik menu insert, lalu kita pilih picture ya, pilih yang di device. Oke, misalnya kita akan masukin gambar apa ya? CPU deh. Ini di blok dulu. Oh, oke, gambar CPU-nya ada. Tulisan yang warna hijaunya mana? Ada yang lihat tulisan yang warna hijau? Ada nggak? Ketutupan gambar. Ketutupan gambar. Saya kecilin ya gambarnya ya. Ada nggak tulisan yang warnanya hijau? Nggak ada. Nggak ada ya. Kalau kita sedang ngeblok tulisan, jangan mengambil gambar. Jangan pencet spasi. Nanti jadinya hilang. Ya. Sama saja kalau di blok kita pencet enter atau spasi ya menghapus gitu. Mau masukin gambar, kita letakkan aja mouse-nya di mana saja, kursornya di mana saja. Lalu insert picture. Oke, kita masukkan gambarnya, misalnya gambar ini. Cerah berawan. Nah, lalu tadi text wrapping-nya diganti menjadi square. Kita rubah jadi square. Kita simpan deh di paragraf kedua. Boleh di sebelah kiri kolomnya, boleh di sebelah kanan. Ukurannya bebas, tapi jangan lebih besar dari paragraf kedua barisnya. Kalau paragraf kedua barisnya ada 1, 2, 3, sampai 10, ya pokoknya di antara segini. Ini. Seperti ini ya. Lalu setelah selesai, jangan lupa disimpan dengan nama file yang diminta oleh gurunya. Oke. Selesai deh tugasnya. Ada yang mau ditanyakan? Kenapa jadi tinggal 15? Pada kemana ini? Begitu ya. Apakah harus pertanyaannya Mr. Agung? Mr. Agung perlu men-share rekaman ini atau tidak perlu? Raja, Mister. Kenapa? Share. Di-share aja. Berarti belum jelas Mr. Agung ngejelasinnya ya. Oke, nanti Mr. Agung akan share rekamannya, rekaman Google Meet-nya. Nanti kalian tinggal menyimak kembali bagian yang lupa. Lalu Mr. Agung akan kasih satu file naskah yang harus kamu ketik, satu file petunjuk pengerjaannya. Dikumpulkan di MSys di room word processing, bukan di room yang ini ya, nanti dihapus sama Mr. Agung. Terakhir pengumpulan kapan, Mister? Biasa, 1 minggu. Ya, jadi sampai Kamis minggu depan. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah jelas ya? Oke, kalau sudah jelas, sudah jam 11:52 juga, sudah selesai PJJ-nya. Sekali lagi terima kasih buat kalian semua yang sudah join. Saya absen dulu ya. 6C, Melvin ada? Ada. Michael Wilson? Nggak ada. Michelle Adisviokta? Hadir, Mister. Nathanael Tanusunjaya? Hadir, Mister. Naira? Hadir, Mister. Nikita? Rasya? Sebastian Tama? Hadir. Sakira? Hadir. Silvana? Hadir, Mister. Teresia Seril? Hadir, Mister. Valentino Marcel? Hadir, Mister. Vanessa Wibowo? Hadir, Mister. Ah, itu ada suaranya. Tadi diem aja. Venetia Abigail? Hadir, Mister. Verena Seril? Hadir, Mister. Feral Ferdinand? Nggak ada. Violet?
Nggak ada. Wilky Wijaya Peng? Nggak ada. Wilson? Yuliani? Hadir, Mister. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Entah Zoom atau tutorial ya. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Makasih, Mister. Makasih, Mister. Makasih, Mister.